Kita simak pembelajaran berikut. Nah, yang pertama adalah gambaran cara mengakses internet. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau internet itu adalah suatu istilahnya dunia digital. Kita bisa tahu apapun itu ya dengan internet. Itu adalah efek dari globalisasi atau dunia dalam genggaman. Kita dapat tahu satu informasi yang mungkin beberapa detik yang lalu terjadi di seberang dunia lain maupun di luar negeri, kita bisa tahu hanya dengan internet. Itu langsung bisa menyebar ke informasi ke kita. Nah, kemudian cara untuk mengakses internet itu sendiri ada apa aja sih? Jadi yang pertama adalah harus ada fisik komunikasinya dulu. Yang saya maksud di sini adalah modem telepon atau dial-up, kemudian wifi, hotspot, kemudian ada sambungan LAN, sambungan di warnet, termasuk kategori sambungan menggunakan LAN. Itu adalah bentuk fisik komunikasi atau menyiapkan untuk bisa mengakses internet. Kemudian setelah ada fisik komunikasi, terus kita harus mengecek apakah sambungan tadi sudah benar-benar connect antara perangkat kerasnya dengan akses internetnya. Apakah sudah connect? Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah bisa menggunakan perintah ping di shell atau terminal, misalnya ping www.google.com. Kemudian gunakan web browser untuk mengakses web. Kita bisa menggunakan open source seperti Google atau Yahoo dan sejenisnya untuk mengecek apakah sambungan itu sudah benar-benar connect apa belum. Jadi di balik kedua proses sambungan internet sebetulnya ada lembaga atau perusahaan yang biasa kita sebut sebagai Internet Service Provider atau sering disingkat ISP dan sangat menentukan keberhasilan kita untuk mengakses internet. Jadi tergantung juga dari si penyedia layanan jasa internet tadi. Mungkin tergantung dengan sinyal ataupun kecepatan dari sinyal itu sendiri. Itu akan sangat menentukan bagaimana akses internet kita itu bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian yang B, ada Internet Service Provider. Seperti yang saya utarakan di awal. Jadi kalau kita punya akses internet, kita bisa dikatakan bergantung pada si penyedia layanan internet atau jasa internet atau ISP tadi. Jadi ISP sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk jasa akses internet untuk masyarakat. Nah, sebagian ISP menggunakan kabel telepon untuk memberikan akses internet ke masyarakat seperti Telkom dan sejenisnya. Tapi pada hari ini terutama di daerah pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil, ISP yang memberikan akses menggunakan wireless atau lebih sering dikenal sebagai RT/RW-Net dengan harga yang terjangkau dengan akses internet yang beroperasi 24 jam per hari. Jadi kan mungkin kalau di pedesaan belum memungkinkan untuk menggunakan internet service provider atau menggunakan kabel telepon karena mungkin kabel telepon itu belum sampai di desa-desa. Jadi maka si ISP ini sendiri menggunakan akal atau si penyedia layanan ini menggunakan solusi memberikan solusi dengan menggunakan RT/RW-Net. Itu adalah istilah lokal. Jadi seperti kasarannya kita bisa katakan itu adalah kayak nembak internet dari salah satu induk dari internet yang terdekat. Nah, kita bisa tembak menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan seperti wajan bolik dan seterusnya. Itu adalah beberapa penjelasan tentang Internet Service Provider atau ISP. Kemudian ISP ini sendiri
resmi memperoleh izin dari Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi di Indonesia yang tergabung pada organisasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Jadi, untuk daftar lengkap ISP resmi di Indonesia ini dapat diperoleh dari web APJII, tepatnya pada halaman http://www.apjii.or.id/layanan/index.php tanda tanya lang sama dengan ind titik. Nah, itu adalah link yang bisa kalian kunjungi jika memang pengen tahu provider dari internet di Indonesia ini yang sudah disertifikasi oleh Kemenkominfo ini siapa saja selain Telkom. Ya, itu nanti bisa kalian cek di situs yang saya bagikan tadi. Jadi menurut perkiraan pelanggan internet di Indonesia ini sendiri 2 juta pelanggan baik perorangan maupun perkantoran. Nah, itu adalah jumlah ISP yang ada di jumlah pelanggan di Indonesia. Tapi untuk jumlah total pengguna internet di Indonesia diperkirakan mendekati 25 juta pengguna. Itu di tahun 2007. Tapi kalau kita sudah di tahun 2020, mungkin bisa 2 kali bahkan 3 kali lipatnya. Atau 4 kali lipatnya bahkan untuk pengguna internet di Indonesia. Karena memang perkembangan digital ini tidak bisa kita akali. Kita tidak bisa lari dari perkembangan zaman. Maka kita harus up to date informasi, up to date pemikiran dan kompetensi kita terhadap terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, atau kita yang akan digilas oleh zaman. Tapi pada intinya kita tetap harus bijak menggunakan internet, karena internet itu juga simalakama, tergantung penggunaan kita, bisa baik bisa buruk. Ini adalah gambaran simple tentang tarif yang dikenakan dari provider tadi kepada si pengguna atau si customer tadi. Jadi misalkan ada paketannya biasanya per bulan. Jadi paketan per bulan untuk misalkan di Telkom, nah itu dikenai biaya berapa. Jadi istilahnya si ISP ini memberikan jasa akses internet, tapi si pengguna harus juga membayar ganti dari layanan yang diberikan. Itu biasanya bersifat sebulan sekali, dan si pengguna bisa memilih berapa kecepatan yang ingin diaktifkan untuk akses internet di rumahnya dan berapa tarifnya. Itu biasanya ada variannya atau ada pilihannya, tergantung dari kemampuan finansial dan kebutuhan dari si pengguna seperti apa. Jadi untuk gambaran akses internet yang ada di slide video itu adalah gambaran tahun di sebelum tahun 2015. Jadi mungkin kisarannya masih seperti itu. Kemudian rangkuman untuk pembelajaran ketiga. Nah, kita tidak belajar terlalu lama karena memang kalau pembelajaran secara daring terlalu lama, saya yakin kalian juga akan cepat bosan karena memang daya komunikasi dan kefloran dalam menyampaikan informasi itu tidak seefektif dari kita secara luring atau secara face to face. Maka kita langsung ke rangkuman. Untuk mengakses internet, kita membutuhkan internet service provider. Jadi untuk mendapatkan akses internet, kita memerlukan yang namanya layanan dari ISP, Internet Service Provider. Kemudian dari sisi teknologi, inti sebuah ISP hanya peralatan router dan server yang dibantu peralatan telekomunikasi untuk menyalurkan data. Sebagian besar peralatan ini dapat dibangun secara sederhana menggunakan perangkat open source.
Jadi intinya yang saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini adalah jika kita ingin menggunakan internet, maka kita perlu pakai data atau kita perlu sebuah jasa dari si penyedia layanan jasa internet atau ISP, Internet Service Provider.